welcome back to my channel. Hari ini aku mau jelasin tentang KKN Mapres. Nah, KKN Mapres ini adalah kuliah kerja nyata yang diberikan untuk mahasiswa berprestasi. Nah, berprestasinya itu seperti apa? Jadi, berprestasinya yaitu pertama dari segi akademik, IPK-nya di atas 3. Itu untuk tahunku di tahun 2016, di tahun 2014. Nah, terus udah itu yang kedua dari segi keaktifan organisasi. Nah, terus udah itu sama dari segi aktif dalam berbagai kompetisi. Nah, jadi awalnya aku tuh gak berencana untuk daftar KKN Mapres ini. Jadi niatnya memang mau daftar PKL, gak niat daftar PKL juga sih. Jadi waktu itu di semester 5 teman-teman kan udah pada mendaftar untuk PKL. Nah, terus udah itu aku waktu itu masih ada satu mata kuliah yang katanya mata kuliah baru dan aku pengen mengambil mata kuliah itu. Akhirnya aku daftarlah untuk mata kuliah tersebut. Nah, jadi akhirnya nggak ngambil PKL. Jadi aku rencananya PKL ditaruh di semester depan aja. Nah, ternyata setelah beberapa minggu berjalan kuliah tersebut, ternyata mata kuliahnya dibatalkan dan akhirnya ya udah kosong deh SKS tersebut. Jadi ya akhirnya aku nggak ngambil. Terus aku merasa ya udah kenapa ya nggak langsung di masukin aja PKL-nya yang 0 SKS itu. Terus udah itu mau KPRS tapi ternyata nggak bisa. Ya udah akhirnya ya udah lost ya, nggak bisa ikut PKL semester ini di saat teman-teman udah pada ngurus PKL, ngurus perizinan surat dan proposal, dan aku nggak ngurus apa-apa. Nah, tapi alhamdulillah di akhir-akhir semester ini ada pengumuman tentang KKN Mapres ditempel di mading gitu. Terus akhirnya aku merasa ya udah coba aja deh, karena aku lihat juga untuk kualifikasinya aku merasa mencukupi. Ya udah aku coba daftar. Nah, berkas apa aja sih yang perlu dikirimkan ketika kita daftar? Yang pertama yaitu transkrip nilai untuk nilai IPK-nya, karena kan kalau mahasiswa berprestasi yang dilihat adalah akademiknya. Itu yang pertama. Terus kedua, surat sertifikat atau surat pernyataan aktif organisasi, karena kan selain aktif di akademik juga harus aktif di organisasi kemahasiswaan kayak gitu. Dan yang ketiga yaitu sertifikat dari aktivitas kita ikut kompetisi baik nasional, internasional, atau sekalipun regional atau internal kampus, dimasukin aja semuanya sertifikatnya buat nilai plus sebagai mahasiswa berprestasi gitu. Nah, setelah nunggu selama beberapa minggu seleksi, nah akhirnya dapatlah pengumuman hasil seleksinya dan alhamdulillah aku keterima sebagai salah satu peserta KKN Mapres tersebut. Nah, KKN Mapres ini oh ya, untuk KKN Mapresnya, jadi waktu di tahun 2015 ini terbagi menjadi 3 kelompok, di mana di setiap kelompok ini terdiri dari mahasiswa jurusan TH, TI, dan TE. TH itu apa? TH itu Teknologi Hasil Pertanian, itu jurusanku. Terus itu Teknologi Industri Pertanian, dan yang terakhir yaitu Keteknikan Pertanian. Nah, kenapa sih harus ada 3 jurusan ini? Karena kita kan mau pengenalan teknologi ini ke masyarakat. Nah, jadi nanti TH itu bagiannya untuk misalnya pengembangan produknya atau di bagian produk kayak gitu kan, karena teknologi hasil pertanian. Sementara kalau misalnya untuk meningkatkan nilai jual secara ekonominya, perhitungannya kayak gitu, nah itu dimasukin ke mahasiswa yang dari industri pertanian. Dan yang terakhir kalau misalnya ada alat pengembangan teknologi kayak gitu, itu tugasnya dari yang mahasiswa di jurusan keteknikan pertanian. Jadi gimana caranya di dalam satu kelompok itu mumpuni gitu loh skillnya dan seimbang antara satu jurusan dengan jurusan yang lain kayak gitu. Nah, ini tuh di tahun 2015 ini jadi karena KKN Mapres untuk biayanya full ditanggung sama fakultas yang pertama nih. Jadi kita sama sekali nggak mengeluarkan biaya kecuali emang buat makan sama tempat tinggal di sana. Oh iya, karena kita tinggal di rumah penduduk, kan nggak mungkin ya numpang aja gitu. Jadi kita ya sewa salah satu rumahnya. Kebetulan di sana ada penduduk yang punya rumah 2. Jadi selama 2 minggu yang punya rumahnya itu berbaik hati untuk pindah ke rumah yang satunya. Jadi rumah satunya yang kosong ini dipakai untuk tempat tinggal kita sebagai anak-anak KKN gitu. Wah, tenang aja kok, tempat tinggal cowok sama cewek dipisah kok, tenang aja. Nah, terus udah itu nah kita bayar untuk biaya sewa tempat tinggal sama buat makan, itu aja sih. Kalau yang lain kayak misalnya untuk pengenalan teknologi, setiap kelompok waktu itu dikasih sekitar 1 juta atau 1.500.000 ya buat beli alat-alat. Kalau waktu itu sih kalau di kelompokku habis buat sebagian besar sih habis buat beli bahan sama beli sealer sebagai alatnya itu untuk pengenalan teknologi nanti ke masyarakat kayak gimana. Nah, habis itu
pengenalan teknologi itu kayak gimana sih? Jadi waktu itu kita datang ke suatu daerah. Nah di daerah tersebut itu jumlah salaknya tinggi. Cuma ketika lagi musim salak, harga salaknya itu jatuh banget. Karena kan yang supply banyak, yang demandnya sedikit. Nah jadi harga salaknya itu turun banget. Bahkan salak pondoh yang misalnya kita beli di luar harganya udah di angka belasan ribu ya. Di sana itu per kilonya cuma sekitar 3.000 rupiah. Sementara yang salak Jawa itu cuma sekitar 1.000 rupiah per kilogram loh, 1.000 rupiah aja. Dan bahkan kalau yang salak Jawa ini kadang-kadang dibuang-buang kayak gitu, karena ya nggak ada nilai jualnya, orang aja nggak mau beli gitu. Jadi kadang-kadang cuma dijadikan makanan hewan kayak gitu. Nah di KKN Mapres ini sangat cocok kalau buat teman-teman yang suka dengan pengabdian masyarakat, terus itu suka terjun ke lapangan, terus itu suka membantu masyarakat kayak gitu. KKN Mapres ini sangat cocok karena teman-teman akan benar-benar membantu masyarakat dari nol banget. Jadi karena waktu itu aku yang bagian pengembangan produk, jadi aku benar-benar datang ke kebun salaknya. Jadi pas datang ke kebun salak, itu salak-salak pondoh yang biasa kita beli mahal di sini, itu tuh ada di bagian tengah, sementara di bagian pinggir-pinggirnya itu ada salak-salak lain yang kayak benar-benar gak keurus gitu. Ternyata itu salak Jawa. Jadi salak Jawa itu di sana saking gak kepakainya cuma dijadiin pagar biar hewan-hewan buas ini gak makan salak pondoh gitu aja. Sayang banget kan, kalau sebenarnya salak Jawa kalau di luar di sini ya kita tetap harus beli gitu ya. Nah, jadi kita itu pengen meningkatkan nilai jualnya, dan karena waktu itu nilai jualnya rendah atau bahkan hampir gak ada nilai jualnya adalah salak Jawa, jadi kita fokus ngambilin produknya yang salak Jawa. Sampai petaninya di sana bingung ngapain sih ngambilin salak Jawa gitu. Padahal kita emang mau meningkatkan nilai jualnya si salak Jawa tersebut. Nah, satu hal lagi yang unik ketika kita lagi pengabdian masyarakat, dan ini juga kayaknya perlu diterapkan oleh teman-teman yang mau melanjutkan KKN, gak cuma KKN Mapres ya, tapi KKN yang lain juga. Jadi beraktiflah ke masyarakat, karena kita kan tujuannya pengen mengundang masyarakat nih untuk ikut pelatihan kita pengenalan teknologi. Nah kalau misalnya kita nggak aktif berpartisipasi sama masyarakat, ngapain juga masyarakat mau aktif berpartisipasi di acara kita gitu. Jadi kan kita KKN Mapres itu cuma 2 minggu ya, beda sama KKN tematik. Kalau KKN tematik tuh aku dengar tuh ada yang sampai beberapa bulan atau minimal 1 bulan gitu. Untuk KKN Mapres ini cepet banget, cuma 2 minggu. Nah jadi di 1 minggu pertama itu kita belum pengenalan teknologi, kita benar-benar berbaur sama masyarakat. Jadi di sana ada SD, nah kita aktif misalnya kayak buat bantu gurunya ngajar ekstrakurikuler kayak gitu. Terus juga ada kayak sekolah agama gitu, nah kita ikut bantuin ngajarin ngaji. Terus malam-malam ada pengajian ibu-ibu, kita juga ikut datang ke pengajian ibu-ibu. Nah selesai pengajiannya terus kita ngasih tahu, Bu saya boleh ngasih info nggak, nanti akhir minggu kita lagi mau ngadain pelatihan, ibu-ibu yang berminat silakan ikut kayak gitu. Jadi hari ini aktif di sini, hari ini aktif di acara yang lain kayak gitu, sampai mereka ini merasa tidak nyaman gitu loh kalau misalnya nggak datang acara kita. Nah di minggu kedua baru kita melakukan pelatihan, dan itu nggak cuma 1 kali. Jadi pelatihan pertama habis itu ibu-ibunya merasa nih udah merasa bisa nih, ya udah ibu-ibunya disuruh mencoba. Setelah itu kita nyoba nih datang ke rumahnya, lihat benar nggak sih diaplikasikan ilmu yang udah kita coba, yang udah kita terapkan itu. Nah udah itu nanti ada pelatihan kedua kayak gitu. Nah terus itu untuk yang di lapangannya ya. Terus udah itu sebagaimana PKL. Jadi untuk yang KKN ini sebelum terjun hari H buat KKN tersebut, teman-teman akan membuat proposal. Nah setelah membuat proposal nanti akan ada seminar proposal. Setelah itu hari H-nya selama 2 minggu itu KKN. Setelah itu nanti nyiapkan laporan juga. Setelah nyiapkan laporan baru seminar hasil, dan udah deh selesai. Nah karena KKN itu kita berkelompok, jadi untuk seminar proposal dan seminar hasil juga berkelompok. Nah terus ya karena berkelompok itu juga, jadi kita cuma dikasih deadline 2 minggu. Jadi selesai KKN cuma dikasih waktu 2 minggu untuk menyelesaikan laporan itu dan seminar hasil. Tapi menurutku ini ada untungnya juga sih. Jadi aku dapat banyak komentar dari teman-teman ya. Kalau untuk yang PKL ini kan dikasih waktu 2 bulan untuk menyelesaikan laporan PKL. Nah dan banyak kendala kayak teman-teman yang memang nggak ngerjain laporan, terus baru kepikiran itu udah mepet-mepet banget sama hari terakhir ngumpulkan laporan gitu. Nah karena kita cuma dikasih waktu 2 minggu, ya udah bisa selesai gitu dalam 2 minggu. Pusing-pusing juga cuma 2 minggu, setelah itu saya udah selesai. Nah teman-teman kalau misalnya berminat untuk ikut KKN Mapres, silahkan aja ikut KKN Mapres ya. Karena untuk KKN Mapres ini pertama benar-benar dibimbing ya, karena ada pembimbingnya benar-benar selalu nanyain kita, karena kan pakai dana fakultas. Jadi kalau misalnya
ya kacau gitu kan, semuanya pasti merasa bertanggung jawab gitu. Nah itu pertama. Terus udah itu ya untuk KKN-nya kalau misalnya baru yang newbie mencoba untuk KKN, lebih mending ikut KKN Mapres sih, soalnya nggak terlalu lama. Nggak terlalu lama juga sih dibanding KKN lain yang KKN tematik gitu. Terus udah itu untuk tempatnya udah dipilihkan juga sama fakultas, jadi kita nggak usah bingung nyari tempat lagi dan ngurus-ngurus semuanya. Jadi nanti kita cukup hari H langsung datang, terus kita kenalan sama kepala desanya, kenalan sama RT dan RW-nya gitu. Terus udah itu kita langsung ya udah langsung bisa melakukan aktivitas KKN-nya kita. Nah, ini kan KKN Mapres ya, apa sih bedanya sama KKN tematik? Jadi kalau KKN tematik yang ada di Universitas Brawijaya, bedanya adalah pertama kalau KKN tematik semuanya berbayar, jadi semuanya bayar sendiri. Kalau misalnya acaranya di luar Jawa ya udah tiket pesawat, tempat tinggal dan lain-lain itu semuanya bayar sendiri. Gitu. Terus udah itu apalagi ya? Terus udah itu untuk pengurusan semua izinnya itu diurus sendiri karena KKN tematik nggak sedibimbing sebagaimana KKN Mapres gitu. Oke, demikian videonya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan komen video ini agar lebih banyak teman-teman kamu yang tahu dan menyebarkan manfaatnya.